Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja atau biasa disebut dengan ANJAB dan ABK untuk jabatan struktural. Saya ambil salah satu contoh, yaitu Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan atau Bapeda. Form informasi jabatan atau infojab untuk jabatan struktural ini sama dengan infojab untuk jabatan pelaksana yang dapat didownload juga di Google Drive dari Subkoordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan. Karena jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian ini merupakan eselon 4, maka saya memakai form infojab untuk eselon 4. Yang pertama, nama jabatan ditulis sesuai dengan jabatan yang akan dianalisis. Kemudian, untuk kode jabatan dikosongkan saja. Selanjutnya, unit kerja diisi sesuai dengan SOTK masing-masing unit kerja, di mana subbagian umum dan kepegawaian ini merupakan jabatan pengawas. Selanjutnya, ikhtisar jabatan diisi sesuai dengan yang ada pada Peraturan Kepala Daerah atau Perkada tentang SOTK masing-masing perangkat daerah. Kemudian, untuk mengisi kualifikasi jabatan, disesuaikan dengan Perkada tentang Standar Kompetensi Jabatan atau SKJ untuk jabatan struktural. Selanjutnya yaitu poin tugas pokok atau tabel analisis beban kerja. Yang pertama yaitu uraian tugas, diisi sesuai dengan Perkada SOTK masing-masing perangkat daerah. Berdasarkan Perkada SOTK Bapeda, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian ini mempunyai 12 butir uraian tugas. Selanjutnya untuk pengisian hasil kerja, disesuaikan dengan uraian tugas yang dilaksanakan. Kemudian untuk pengisian jumlah hasil dan waktu penyelesaian disesuaikan dengan pelaksanaan tugas jabatan dalam jangka waktu 1 tahun. Berdasarkan tabel ABK tersebut, diperoleh jumlah kebutuhan pegawai sebesar 0,79 dan dibulatkan menjadi 1. Kemudian untuk mengisi tabel hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, dan wewenang, jumlahnya disamakan dengan jumlah uraian tugas, yaitu berjumlah 12. Pengisian poin-poin tersebut sama dengan pengisian infojab untuk jabatan pelaksana, seperti yang telah saya sampaikan pada video tutorial sebelumnya tentang penyusunan ANJAB dan ABK untuk jabatan pelaksana, atau dengan cara melihat penjelasan dari setiap poin yang ada pada tabel catatan di sampingnya. Hasil kerja yang ada pada tabel ini disamakan dengan hasil kerja yang ada pada tabel tugas pokok di atas. Poin selanjutnya adalah bahan kerja yang diolah untuk memperoleh hasil kerja dan perangkat kerja yang digunakan sebagai pedoman Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk memproses bahan kerja menjadi hasil kerja adalah sebagai berikut. Kemudian tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah korelasi jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian di Bapeda baik secara vertikal maupun horizontal dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk pengisian kondisi lingkungan kerja, saya pilih salah satu faktor yang paling dominan terkait pelaksanaan tugas jabatan. Kemudian untuk resiko bahaya dikosongkan saja, karena pada jabatan ini kemungkinan terdapat kondisi yang membahayakan kejiwaan dan fisik sangat kecil. Untuk pengisian poin-poin syarat jabatan yang meliputi keterampilan kerja, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik dan fungsi pekerjaan, dapat melihat sheet masing-masing yang ada pada file infojab. Berikut ini contoh pengisian syarat jabatan dengan masing-masing poin diisi maksimal 3.
Pada fungsi pekerjaan yang berhubungan dengan benda dapat dikosongkan, karena fungsi pekerjaan ini biasanya berhubungan dengan jabatan yang berkaitan dengan mesin seperti jabatan operator. Prestasi kerja yang diharapkan dapat ditulis baik atau sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk pengisian kelas jabatan, selain dengan cara melihat website sekejap, juga dapat dilakukan dengan melihat hasil evaluasi jabatan pada masing-masing pemerintah daerah maupun dengan cara melihat Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2021 tentang kamus kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah. Sekian tutorial penyusunan ANJAP dan ABK yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan terkait materi yang saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.